kalau untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton gitu, yang mungkin sedang di titik hidup yang, aduh, kok kenapa begini hidupku atau kenapa begitu hidupku. Nah, itu biasanya tuh adalah jawaban dari pertanyaan yang kita minta, request atau pertanyaan yang kita punya dari diri kita sendiri. Lalu kita dikasih jawaban, tapi jawabannya bukan, lu harus gini, lu harus bikin brand skincare. Jawabannya bukan seperti itu gitu. Buat teman-teman, hari ini kita akan live ya dengan Bu Dewi Kau ya. Bukan salah satu, ini beliau adalah founder ya, founder daripada ini ya, Skin Dewi ya, daripada skincare Skin Dewi ya. Jadi ini skincare lokal yang cukup famous ya, yang termasuk lagi booming juga ya kondisi sekarang ini. Nah, ini beliau hari ini kita akan undang ya, kita beruntung hari ini kita akan berbincang dengan Bu Dewi ya, karena hari ini kita akan mengulik ya tentunya buat teman-teman gimana sih rahasia sukses daripada skincare Skin Dewi ini gitu ya, untuk memenangi pasar lokal ya, terutama dengan kondisi sekarang pandemik satu ya, dan kedua bisnis skincare juga cukup banyak yang sudah mulai bermain di sana, dan bagaimana teknik atau strategi yang mungkin dilakukan oleh Bu Dewi untuk dapat memenangkan pasar. Nah, ini juga kita mesti belajar buat teman-teman ya, bagaimana sih kita juga dalam berbisnis bukan hanya gampangnya saja yang kita pingin, tapi kita juga bisa mencari bagaimana sih kita bisa bertahan dan bisa survive di kala momen-momen yang kurang menyenangkan seperti sekarang ini. Oke, ini saya akan undang Bu Dewi untuk masuk ya guys ya. Oke. Tapi Ibu asli dari bukan asli dari Bali atau asli dari Bali mana? Oh enggak, asli Jakarta. Nah, asli Jakarta ya. Iya. Siap. Ini hari ini sih teman-teman, kalau di acara The Ngobis Bu, biasanya kita sebelum ngobrol soal soal ini ya, soal kisah hidup, kisah sukses gitu ya, maksudnya untuk gimana sih caranya Skin Dewi atau cara bisnis daripada narasumber itu bisa berkembang luar biasa. Mungkin teman-teman juga bisa tanya nanti Bu di dalam acara, terus juga mungkin bisa dapat insight dari Ibu. Nah, mungkin tapi sebelumnya kita biasanya pengen Bu, kalau kita bisa diizinkan nih ya Bu Dewi ya, untuk ngulik-ngulik nih Bu, untuk ngulik-ngulik kisah hidupnya Ibu, kok bisa sampai sukses sekarang gitu ya. Kalau dilihat sekarang kerennya tok kan masih ada kisah yang enggak enaknya Bu ya, kalau enaknya tok kan enggak mungkin, masih ada yang enggak enaknya. Nah, ini teman-teman pengen Bu, kalau misalnya diizinkan belajar dari Bu Dewi, gimana sih kisahnya hidupnya Ibu sampai bisa seperti sekarang. Itu apa boleh ya Bu Dewi ya? Boleh, silakan aja. Siap. Mungkin boleh Bu diceritakan Bu dulu, gimana sih Bu kisahnya Bu kok sampai akhirnya bisa buat bisnis skincare Skin Dewi ini Bu Dewi. Jadi awal mulanya untuk sebelum mulain Skin Dewi ya, maksudnya seperti itu ya? Yes, atau yes. apa nih, masih kecil atau gimana nih? Anything Bu, anything. Ini bebas Bu, kita cerita dari Ibu yang pengen diceritakan, monggo silakan. Oh oke. Kalau misalkan dibilang mungkin pas sebelum Skin Dewi dimulai kali ya. Itu kalau berapa tahun yang lalu ya? Sekarang 2021. Anakku lahir 2014. Oke, let's say 2013 dianggap. Kalau mungkin di tahun 2013 apakah ada rencana mau bikin bisnis skincare gitu misalkan? Jawabannya sih tidak gitu, karena sama sekali nggak dalam rencana lah, tidak dalam rencana hidup gitu. Memang dari dulu memang saya pingin gitu punya bisnis gitu, tapi mau bisnis apa ya, bingung. Pernah lah coba-coba bisnis ini itu, jualan baju lah, jualan ini, jualan itu ya, bisnis kecil-kecil gitu, iseng-iseng gitu. Tapi kayaknya itu bukan apa yang aku lagi cari sih. I was looking for something more lah ya, kayak sesuatu yang lebih fulfilling mungkin gitu, bukan cuma sekedar cari uang doang, jadinya seperti itu. Nah, lalu akhirnya ya mungkin di titik yang dimana yang aku berasa kayaknya hidupku harusnya lebih, I can do more gitu loh, maksudnya with my life gitu. Masa udah begini aja nih gitu, udah dilahirkan, sekolah, selesai sekolah, lulus sekolah, lalu nikah, lalu punya anak. Terus udah, masa gitu doang gitu kan, maksudnya masa hidupnya begitu aja gitu. Jadi aku lagi mencari-cari apa lagi sih yang bisa
yang mungkin lebih ada artinya buat hidupku seperti itu. Nah ya udah, terus begitu tahu-tahu ya itu punya anak yang kedua ini dengan kondisi temporary dia ada kulitnya bermasalah, eksim gitu. Nah lalu dari sana sih at that point sih nggak kepikiran nih, oh ini dibisnisin gitu ya, nggak pikir itulah. Tapi namanya seorang ibu pasti mikirin anaknya, aduh ini gimana cara menyelesaikan masalah anaknya, apa yang harus gue lakukan. Jadi lebih banyak cari tahu, belajar untuk bagaimana sih apa sih yang bisa aku lakukan untuk anak ini gitu. Jadi awal mulanya tuh di sana. Nah akhirnya seiring berjalan waktu aku berasanya ini yang aku sudah pelajari karena aku belajar banyak banget kiri kanan sampai kemana-mana, sampai dari segala macam informasi kiri, ya banyak lah pokoknya yang aku alami dan aku pelajari. Rasanya sayang ya kalau disimpan buat anak sendiri doang gitu. Rasanya ini informasi ini banyak yang bisa dibagi ke orang-orang gitu, yang saya yakin banyak kok yang punya masalah kulit juga, bukan anak saya doang gitu. Bahkan kadang mungkin bukan anaknya tapi mungkin diri sendiri, atau mungkin suaminya, atau mungkin orang tuanya, atau siapanya lah, pasti ada lah gitu yang punya masalah kulit gitu. Jadi aku pikir ini nggak boleh disimpan sendiri gitu. Semua yang udah aku pelajari itu nggak boleh disimpan, harus di-share. Nah awal mulanya begitu sih, lebih ke apa sih yang bisa aku share, apa sih yang bisa aku kontribusi di dunia ini gitu. Jadi bukan cuman hidup, ya seperti tadi saya bilang ya, hidup, sekolah, nikah, punya anak, selesai gitu, pergi lagi dari dunia ini gitu. Seperti itu sih, jadi kayak looking for a bigger contribution aja, apa sih yang bisa aku bagikan di masa kehidupan aku ini gitu, seperti itu. Terus ya udah akhirnya seiring waktu kayaknya boleh deh ini dibikin jadi bisnis, dalam arti supaya ada entity lah, maksudnya supaya kita bisa sharing, supaya kita bisa ada wadah yang lebih formal gitu, bukan cuman ngomong-ngomong doang, seperti itu. Akhirnya ya terjadilah dan terdirilah Skin Dewi, seperti itu sih kurang lebih. Oke. Itu berarti ibu mulai itu sejak anaknya ibu yang kedua lahir ya Bu Dewi berarti ya? Betul. Oke. Tahun berapa itu Bu Dewi? Dia lahir 2014, jadi setelahnya 14. Jadi 2014 ke depan 15 gitu ya mungkin ya Bu ya? 14-15 ya? Oke. Kurang lebih 15-an ya. Tapi kayaknya bener-bener mulai seriusnya gitu ya, bisa dibilang 2016 lah gitu, lebih serius gitu. Tadinya kan cuman kayak ya di rumah iseng-iseng, maksudnya lebih modelnya seperti itu gitu. Terus lalu kayaknya lebih diseriusin lagi tuh ya bisa dibilang 2016 kali. Nice. Jadi awal muasalnya itu karena ibu punya anak, lalu anaknya itu kena sakit kulit gitu ya Bu ya? Eksim ya, kalau tadi itu sempat sampaikannya. Betul. Oke. Terus ibu waktu itu pelajarin apa Bu? Cara pengobatannya kah? Atau buat racikannya atau gimana tuh? Macam-macam sih. Jadi yang aku mengetahui itu adalah kalau pertama, walaupun kita kan selalu mikirnya, oh oke, kita punya kulit, oh berarti kalau punya problem kulit ya udah kita beresin kulitnya gitu kan. Pemikirannya seperti itu. Jadi ya udah dipakein salep lah atau dipakein apalah gitu. Nah untuk orang-orang yang punya eksim, tahu bahwa dipakein salep doang tuh nggak bisa sembuh gitu. Bahkan eksim itu kan lebih ke lifelong condition ya, sepanjang seumur hidup bisa kambuh lagi. Ada momen-momennya lah, ada yang mungkin dia lagi nggak flare, jadi nggak ada. Nanti mungkin ada triggernya, stres atau apa akan flare lagi, kambuh lagi, gatel-gatel seperti itu kan. Nah itu tuh nggak bisa cuma asal dipakein salep, krem aja gitu tuh nggak bisa gitu, karena there is something bigger yang di dalamnya yang harus di handle dulu. Nah itu yang aku pelajarin pertama sih. Jadi buat anakku itu dia eksim kan, jadi nggak bisa tuh, aku udah ke dokter lah, udah pasti lah ya, namanya ibu-ibu pasti khawatir anaknya bawa ke dokter sini, ke sono, pakai produk ini, produk ono, apa, ya you name it, I try it lah, intinya begitu, apa aja sudah bisa dilakukan, pasti aku lakukan. Nah tapi itu bukan solusinya gitu, karena buktinya nggak, ya hilang sesaat, nanti kembali lagi gitu kan, mau sampai kapan gitu. Nah dari sana akhirnya aku mulai pelajari hal-hal lain, oh ternyata kalau anakku kan namanya atopic dermatitis. Nah atopic itu artinya kan alergi. Oh, ternyata ada hubungannya dengan alergi. Jadi katanya dokter kulit itu, kalau orang tuanya, bapak dan ibunya itu ada riwayat alergi, walaupun bukan kulit ya, alergi kan bisa banyak macam, ada yang bersin-bersin, seperti itu kan. Nah, asal ada riwayatnya, anaknya itu juga bisa kena eksim. Ada 50% chance, dia tuh bisa 50-50, dia tuh bisa kena eksim. Nah, lalu yang parahnya lagi, kalau dari eksim, kalau itu tidak ditangani dengan baik, nah itu bisa nyambung ke paru-paru.
yaitu ada kemungkinan dia bisa menjadi asma. Nah, jadi kan ya saya nggak mau gitu ya anaknya kecil-kecil umur 1-2 tahun udah asma kan, aduh gimana nanti dia life kehidupannya seperti apa gitu kan. Yes. Ya udah, jadi aku ya belajar lah, cari tahu lah ada apa sih yang bisa aku pelajari, apa sih yang bisa aku lakukan. Nah, dari sana ternyata banyak banget dari segi pola makan. Jadi misalkan ibunya menyusui. Nah, si ibunya itu yang apapun yang dia makan itu akan keluar di susu ASI kan. Jadi Benar. walaupun maksudnya bukan si bayinya yang makan langsung, si ibunya yang makan, nah itu juga ada dampaknya ke ASI. Nah, aku mulai perhatikan, aku disuruh bikin food journal. Mulai perhatikan nih, as simple as hari ini aku makan apa, reaksi ke anaknya gimana. Karena kalau begitu aku makan sesuatu yang kurang cocok, pasti deh langsung tuk tumbuh, gatal-gatal mana-mana. Itu cepat banget reaksinya gitu, dari dia minum ASI, nggak lama kemudian udah seperti itu. Nah, jadi kan kayak oke, gitu. Aku jadi mulai observasi dong, oh dia bisa ini, dia nggak bisa ini. Oh dia bisa ini, dia nggak bisa ini. Nah, mulai dari sana. Terus, jadi dari sana aku belajar, oh oke, ternyata kondisi kulit sangat ada hubungannya dengan apa yang kita makan. Which is kalau orang udah dewasa mungkin dibilang, oh kamu kulitnya begini karena kamu makan ini. Orang nggak ada yang percaya gitu, apa hubungannya gitu. Tapi ini nyata, ini aku ngeliat sendiri gitu. Aku yang ngalamin sendiri, oh aku makan ini anaknya seperti ini. Oh aku makan ini, oh anaknya seperti ini. Nah itu aku yang ngerasain sendiri kan. Jadi kan kita tahu, oh iya bener ternyata ada hubungannya gitu. Nah setelah itu seiring waktu aku belajar lagi ternyata bukan sekedar apa yang dimakan, tapi sebenarnya itu lebih ke masalah gut atau masalah pencernaan. Nah, jadi banyak sih hal-hal yang aku pelajari akhirnya bagaimana jadi perbaikin gut gitu. Gimana cara kita perbaikin alergi. Karena teman-teman tahu kalau alergi itu kan seumur hidup kita udah alergi, kita alergi seumur hidup gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memperkuat tadi gut sistemnya supaya kita next time-nya saat kita trigger alerginya tuh bisa less. Jadi mulai dari sana lah banyak yang aku pelajarin. Kalau mau dikulikin kayak 1 jam gak kelar. menarik. Oke. Intinya gitu sih. Jadi aku banyak belajar, lalu aku banyak sharing. Nah dari sana akhirnya kan next adalah cari produk gitu kan. Karena aku udah ngerti deh, kamu boleh makannya apa, nggak boleh makannya apa di segala macam. Next adalah produk dong, karena kan tetap aja masih gatel, masih apa, itu harus kita perbaiki juga. Carilah produk, pakai kiri kanan, merek ini, merek ono. Pokoknya orang bilang, oh ini bagus, beli gitu kan. Sampai banyak banget tuh produk berjejeran di rumah nggak kepake, karena kalau nggak cocok gimana gitu, masa dipaksa pakai gitu kan. Nah, akhirnya sampai satu titik, aku lagi ke Jerman. Lalu ngelihat di sana itu banyak banget kayak di let's say tempat aku ke supermarket itu ada rak banyak banget dari gede dan dari ujung ke ujung gitu ya. Itu tuh isinya tuh obat-obat tapi dari herbal, kayak misalkan obat sakit perut tapi dari herbal, obat sakit kepala dari herbal, obat flu tapi dari herbal, dari tanaman gitu. Jadi aku pikir wow hebat banget gitu, maksudnya obat aja dikasih dari herbal. Maksudnya kalau kita kan bikin Panadol atau apa gitu, ini hebat banget ya. Nah dari sana aku kepikiran, kalau kita penyakit aja bisa, masa kulit nggak bisa? Nah dari sana sih, masa kulit nggak bisa? Akhirnya dari sana aku cari-cari, pulang dari sana aku terinspirasi banget. Yaudah aku mulai cari-cari tahu gimana sih caranya, pakai produk apa sih atau pakai bahan apa sih. Nah terus daripada ya udahlah kita coba-coba doang gitu kan, maksudnya kan ini anak sendiri loh, baik kasihan kan dikasih jadiin guinea pig kan kasihan. Mendingan aku sekolah yang bener lah gitu, belajar yang bener, formulasi yang bener supaya nggak sembarangan gitu. Pasti ada hal-hal yang penting yang aku harus pelajari sebelum aku eksperimen di anakku sendiri gitu. Seperti itu sih. Akhirnya ya aku temukan banyak lah, ternyata nggak banyak sih, tapi ada beberapa sekolah formulasi yang ngajarin cara formulasi. Kebetulan juga backgroundku di chemical engineering, aku lulusan University of Washington. Nah dari sana ya udah, I think it just feels right for me to start creating my own products. Awalnya sih untuk pemakaian sendiri untuk anakku gitu. Seperti itu jadi sejarahnya. Jadi karena akhirnya ibu dipaksa ya Bu, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung karena begitu. Anaknya harus mau nggak mau kan disembuhin gitu ya oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya Bu, dibilang dipaksa sih mungkin bukan dipaksa ya, karena seringkali hidup itu akan memberi kita apa yang kita sedang cari atau butuhkan. Yes, agree. Nah, tempo hari yang aku butuhkan adalah a deeper meaning gitu kan, a deeper meaning buat kehidupanku, sesuatu yang aku bisa lakukan, yang aku bisa istilahnya kontribusi atau give back ke dunia ini gitu. Lalu ya udah dijawablah dengan pertanyaan seperti ini, which is aku dikasih problem yang aku harus solve gitu.
Jadi I think it's just simply kalau untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton gitu, yang mungkin sedang di titik hidup yang aduh kok kenapa begini hidupku atau kenapa begitu hidupku. Nah itu biasanya tuh adalah jawaban dari pertanyaan yang kita minta, request atau pertanyaan yang kita punya dari diri kita sendiri. Lalu kita dikasih jawaban, tapi jawabannya bukan lu harus gini, lu harus bikin brand skincare. Jawabannya bukan seperti itu gitu. Jadi jawabannya itu kita harus mikir sendiri ya kan? Karena aku lagi galau-galau gitu dikasih problem nih, anaknya punya problem kulit gitu. Nah lo gitu mana pikir itu jawabannya. Nah tapi setelah diperhatikan, oh iya ya ternyata ini jawaban dari yang aku request, yang dari aku minta, dari yang mungkin dari hati kecilku yang aku sebenarnya aku mau tuh sebenarnya itu gitu. Jadi ya life will always give you what you want, what you need gitu ya. Tapi bukan dalam yang lo gini ya, bukan dalam bentuk seperti itu gitu. Nice. Menarik nih buat teman-teman ya. Jadi kan hari ini lagi dapat masalah nih. Bisa jadi jawaban gitu ya Bu Dewi ya. Bisa jadi masalah is always the answer. Your problem is always the answer. Nah itu tapi kadang orang mikirnya kan, aduh maunya hidup tanpa ada masalah. Ya which is impossible dan juga will be very boring ya. Bayangin kalau tiap hari lancar semuanya, hidup nggak ada tantangan pasti juga boring juga gitu. Jadi ya your problem is not your enemy. Your problem is actually your solution. Nice. Menarik Bu Dewi, menarik. Ini baru pemanasan pertama sudah menarik nih ya. Dari cerita awalnya Bu Dewi nih. Bu, pengen ngulik lagi nih Bu. Jadi kami Bu buka skincare awalnya karena dari anak gitu ya. Terus dari problem itu akhirnya ketemu solusinya, Ibu belajar kanan kiri, akhirnya cari produk dan akhirnya bisa menemukan produk yang mungkin sekarang jadi salah satu solve problemnya Ibu gitu mungkin ya Bu ya. Nah, terus lari ke sana gitu. Nah, silakan Bu, silakan. Tunggu dulu. Sebelum loncat. Seringkali orang tuh sangkanya tuh begitu. Kalau misalkan jawabannya itu adalah satu solusi. Nih, ini apa? Ini jawabannya A atau ini B. Tapi hidup tuh masalahnya nggak kayak begitu gitu. Oke, menarik nih Bu. Biasanya jawabannya itu tuh is a journey. Nice. Karena teman-teman yang punya bisnis pasti tahu lah bahwa the goal is not the end goal gitu loh. Sebenarnya tuh it's the journey yang kita lewatkan itu yang sebenarnya jawabannya. Jadi there is no such thing as a product, satu miracle product yang bisa menyelesaikan masalah kita atau one answer yang bisa menyelesaikan masalah kita, karena it's not about that. It's about the process, it's about the experience, it's about bagaimana kita menemukan diri kita sendiri mungkin dalam prosesnya atau menemukan hal-hal lain di dalam prosesnya gitu. Jadi no, it's not about aku akhirnya jawabannya adalah aku menemukan satu miracle product, satu krim ini yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. No, it's not that. Oke, menarik. Bu, boleh nggak Bu diceritakan lebih mendalam nih Bu terkait apa yang barusan Ibu utarakan Bu? Mungkin kalau tidak terlalu secret gitu, mungkin kisah apa sih Bu yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman terkait dengan statement yang Ibu barusan sampaikan Bu, kira-kira? Yang mana nih? Aku belum. Yang barusan Ibu ngomong soal journey ini. Kan, nggak langsung ketemu nih. Nah, journey-nya apa nih Bu? Ini mungkin menarik nih untuk kita bahas. Oke. Jadi seringkali yang aku perhatikan adalah di mana orang struggle, dan termasuk diriku juga, adalah kita itu mencari sesuatu kayak misalkan, contoh gini deh. Misalkan kita tanya, what is your purpose of life? Misalkan gitu ya, philosophical banget nih gitu. Kan kita pikir jawabannya, supaya lu jadi ini, atau supaya menciptakan ono gitu. Maksudnya kita pikir adalah satu titik jawaban yang di saat kita udah sampai titik itu, I fulfill, udah selesai berarti hidupku gitu. Tapi it's not like that gitu loh. It's really not like that. Memang salah satunya adalah let's say untuk menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu atau memulai sesuatu. Let's say itu adalah salah satu journey dari, let's say tadi misalkan questionnya adalah your purpose of life gitu misalkan. But that is not the purpose. It's what you do in between yang itu yang menjadi the purpose. Jadi it's not so much kayak misalkan ada orang jadi guru gitu. It's not so much jadi guru itu purpose-nya hidup. Jadi purpose-nya cuma jadi guru gitu. It's not that. Tapi it's everything in between, that's the purpose. Gitu. Jadi sama kayak tadi juga yang aku bilang. Jadi kayak misalkan tadi aku bilang kayak apa sih? It's not about produk yang ditemukannya atau apa aja gitu. Tapi it's everything in between-nya gitu. Jadi kayak contohnya dari sana adalah aku belajar banyak banget misalkan tentang bisnis dari orang yang tadinya cuman ya main-main, bisnis main-main lah ya, bisa call it bisnis main-main gitu.
Dan akhirnya jadi belajar, karena I've never felt myself as a business person gitu. Even sampai sekarang pun juga kalau mau ngomong, oh ini businessman atau businesswoman gitu, aku berasanya really kayaknya nggak berasa gitu tuh. Oke. Cuma Gitu ya, Wi? menjalani aja gitu kan, dijalani aja. Misalkan ada problem, ya udah di solve gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus dilakukan, ya udah dilakukan gitu. Ada sistem yang di setup, ya udah di setup. Ada yang perlu diimplement, ya diimplement. Ada yang perlu di planning, ya udah di planning gitu. Tapi I never nggak pernah manggil diri sendiri itu as a businessman or a businesswoman atau kayak gitu kan. Ya menurut aku ya oke, I have a business but not really a businesswoman sih sebenarnya. Oke. Nice. It's whatever in between lah, whatever in between yang aku belajar banyak banget gitu tentang bagaimana sih cara running bisnis, bagaimana sih cara running tim, bagaimana sih cara motivasiin karyawan misalkan, bagaimana sih how to lead and not control, how to lead and not manage gitu kan, how to inspire people around you, how to grow your business, how to grow your own limitation gitu, karena ternyata kalau bisnisnya mandek ya berarti kitanya yang lagi mandek. Jadi yang kita harus benahi diri sendiri, bukannya timnya yang diomelin terus. Gimana sih kok omset nggak naik gitu? Ya mereka nggak naik, berarti there's something wrong with you, not with them, but with you gitu. Jadi I learned so much about myself through the process of having a business. Nah, seperti itu sih. Nice. Bu, masih ingat nggak, Bu? Dulu pertama kali start the business itu apa, Bu, yang dirasakan? Bu? Pertama kali startnya? Wah, pertama kali dirasakan, oke, let me think. Mungkin yang dirasakan adalah lebih ke, aku tuh nggak tahu ya, dari dulu itu selalu ada this drive atau this motivation yang what can I do to give back, what can I do to contribute. Jadi lebih ke, aku nggak mikirin kayak aduh gue cuannya berapa nih, gue jualan ini. It's not about that gitu, it's not about the money atau cuannya atau apa, it's never about that. Tapi aku tuh selalu mikirinnya apa sih yang bisa aku kontribusinya tuh apa di sini, apa sih yang bisa value-nya, apa yang bisa aku kasih, apa sih yang bisa aku lakukan untuk orang-orang ini gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu loh. Jadi aku tuh selalu mikirin what problem yang bisa aku solve, apa yang bisa aku bantu orang tuh seperti apa. It's always there. Jadi kalau ditanya tempo hari apa yang aku alamin, ya itu sih lebih ke aduh gimana caranya aku bisa menjangkau orang lebih banyak gitu. Karena tempo hari kan aku mulai ini dulu sendiri, maksudnya basically nggak punya tim, nggak punya siapa-siapa, aku mulai sendiri di rumah sambil ngurusin anak gitu kan. Belum ada office, belum ada karyawan gitu, basically literally everything I do from A to Z tuh semuanya sendiri sambil ngurusin anak dan segala macam gitu. Jadi ya setiap hari kendalanya mungkin kayak aduh gimana ya, ini paling bantu orang satu ya, aku satu orang bisa bantu berapa orang sih gitu, misalkan orang konsultasi gitu, ya dengan dua tangan satu kepala aku bisa ngomong sama berapa orang sih gitu, misalkan aku bantuin sehari 20 orang misalkan atau 40 orang misalkan, ya udah mentok-mentoknya segitu aja. Gimana caranya aku bisa menjangkau orang lebih banyak, gimana caranya aku bisa let's say menjangkau orang daripada 20 orang sehari bisa ke 200 orang sehari atau bahkan 2000 orang sehari. How do I scale up? How do I reach more people supaya orang bisa mendapatkan value atau informasi yang sedang aku bagikan. So those are the things that I think about. Dengan limitasi aku sendiri gimana caranya gitu. Itu sih awal-awal mulanya lebih kendala ke sana sih tempo hari. Oke. Jadi pertama kalinya kepikiran malah ke sana ya, Bu ya. Nice. Iya. Terus habis itu ngapain, Bu? Setelah itu, Bu. Habis Ibu kepikiran itu apa yang Ibu lakukan? Setelah itu akhirnya dengan proses yang panjang dan banyak bergumul. yes, agree. Dengan banyak up and down. Yes. Akhirnya aku mulai yaudah siapa sih yang bisa bantu aku gitu. Mulai dari orang rumah deh misalkan gitu. Misalkan mbak yang kerja di rumah, aku tarik sini kamu bantuin aku, bantuin packing kek, bantuin apa kek gitu kan. Kalau kan aku yang kerja sendiri semuanya kan. Bantuin kirim ke JNE kayak gitu kan, kalau dulu kan harus aku yang pergi sendiri ke JNE gitu, sampai 10-11 malam masih lagi di mana ngurusin paket atau apa gitu kan, yang minimal mulai bisa hand offin sesuatu. Nah terus dengan seiring waktu aku berasa oke, kayaknya ini sekarang aku udah menjadi bottleneck atau chokehold of the business, karena dengan dua tangan, satu kepala, dua kaki, dengan anak tempo hari 2, bahkan udah mulai anak 3 gitu kan. Nggak bisa nih kalau cuman aku yang running doang, karena ya pasti ya dengan terbatas waktu dan segala macam gitu kan. Aku udah harus hiring nih. Nah tapi kan at that time bisnisnya juga masih
ya begitulah ya, Baru, belum stabil, omset juga belum seberapa gitu. Sanggup gak ya gitu hiring orang gitu. Nah, aku tuh mulai bisnisnya itu cuma modal 20 juta. Jadi aku bukan dari kayak ini duit sekian banyak nih mulai bisnis gitu. Enggak gitu. Jadi literally I build everything dari nothing lah, bisa dibilang seperti itu kan. Okay, aku cariin duitnya lagi, aku cariin fundingnya, dan aku nggak ada loan atau nggak ada investment dari sampai sekarang ini juga masih nggak ada gitu kan. So how do I build it? Gimana caranya aku memutarkan uang yang ya pas-pasan 20 juta. Jadi untuk teman-teman yang bilang untuk mulai bisnis itu butuh duit banyak, itu bullshit ya guys gitu kan. Aku pernah mulai jualan baju juga with zero, literally nggak pakai modal gitu. Dan itu within bulanan aku bisa make it ratusan juta gitu. Jadi maksudnya itu bullshit lah kalau orang bilang bisnis itu harus punya modal, aku nggak bisa mulai bisnis karena aku nggak punya uang. Itu semuanya bullshit, because literally you can start with nothing gitu loh. Nah, jadi dari sana ya udah nekat gitu. Aku hiring lah. Hiring apa yang mau di hiring, yang pasti yang aku nggak bisa gitu kan. Accounting aku nggak bisa, urusin pajak apa mana-mana ngerti. Ya udah, itu yang pertama aku hiring, outsourcing lah istilahnya gitu. Cari yang murah-murah gitu kan, cari kiri kanan. Kenal nggak siapa gitu yang kerja part time aja kayak gitu-gitu. Terus after that aku mulai mencari satu admin. Jadi minimal apa sih yang bisa aku hand off lah ke admin ini supaya yang kerjaan yang rutinitas gak usah aku yang kerjain, aku bisa lempar gitu kan. Cari admin susah banget ternyata. udah awal-awal ya Bu ya. Pusing banget ini gimana ya gitu, karena banyak yang harus dilakukan yang tidak mungkin mereka nggak punya skill setnya gitu, sedangkan aku kan belum punya budget untuk hiring yang terlalu mahal juga gitu. Benar. Gitu. Ya udah, akhirnya aku ngobrol kiri kanan dan dia kasih advice, jangan cari admin gitu, karena admin kebanyakan kan kayak fresh grad, mungkin mereka juga belum ngerti, susah lah gitu, nggak bakal bisa ngikutin kalau kebutuhannya kita. Lu butuhnya PA katanya, personal assistant. Jadi personal assistant itu mereka lebih berpengalaman atau lebih bisa ini itu, di versatile, karena juga yang harus dilakukan juga dari A sampai Z, literally nggak ada gitu kan. Pokoknya apa aja yang gue bisa lakukan lu juga harus bisa lakukan, kurang lebih begitu. Ya udah, akhirnya carilah PA. Nah, dapat satu orang yang memang I think dia tuh si orang ini dia tuh seneng mulai di bisnis yang baru mulai, karena job sebelumnya juga di bisnis yang baru mulai, dia first hire gitu loh. Nah, dia tipe yang profilnya seperti itu, jadi gitu. Dan ternyata dulu dia kerja di chemical business, jadi ya nggak sama sih, tapi mirip-mirip gitu kan. Iya. Jadi akhirnya dia juga ngerti cara urus izin apa kayak gitu kan, jadi kayak you're hired gitu. Ya dari situ nice. Dari situ akhirnya aku punya waktu yang bisa diluangin lagi untuk kerjain hal-hal lain dalam bisnisnya yang nggak perlu, jadi yang kayak rutinitas hari-hari bisa aku lemparin ke dia gitu kan, dia bisa handle, aku bisa kerjaan yang lain. Ya mulai dari sana. Nice. Jadi asal muasalnya malah cari admin aja nggak dapat ya Bu ya. Nice. Kalau boleh tahu nih Bu Dewi, perkembangan dari 2016 ya Bu ya, sampai 2021, which is kan baru 5 tahun ya Bu. Ini gimana Bu? How big you grew ya setelah awal pertama sampai sekarang, itu ada ini nggak Bu? Apa proyeksi berapa kali dari pertama kali tumbuh? Aku nggak pernah hitungin sih, karena jujur ya, mungkin ini jelek ya jadi ibu ya, punya urusin 3 anak. Aku tuh pelupa banget gitu. Jadi aku nggak inget kayak gitu. Sangwit sempurna ya Bu ya. Iya, beneran gak inget, ini bukannya gak mau kasih tau, tapi beneran gak inget soalnya. Ya, no worries Bu, no worries. Tapi kalau dari segi, mungkin kalau dari segi karyawan ya dulu, let's say dari 1 karyawan, which is the PA sekarang ini kita sekitar 20-an, kurang lebih sih sekitar. Nice. Jadi 20 orang untuk handle about Skin Dewi ya Bu ya. Jadi betul. Mulai mungkin dari awal, sekarang sudah mulai divisinya banyak berarti Bu ya, mulai mungkin packaging sendiri gitu ya, atau gimana Bu sekarang kalau di tempatnya Skin Dewi sekarang? Packaging enggak sih, kita pesan aja. Oke. Jadi maksudnya timnya itu lebih
sekarang dibagi-bagi menjadi departemen-departemen I see. apa? Oh, oke. Jadi ada tim yang di segi operasional, jadi mereka yang ngurusin orderan hari-hari yang masuk, make sure itu terpacking dan terkirim dan nyampe ke customer gitu. Lalu kita ada tim finance, accounting yang ngurusin semua berhubungan dengan keuangan dan pajak dan pembukuan dan bla bla bla. Lalu kita ada sales team aku sales sama marketing dibagi gitu. Jadi kalau marketing tim lebih ke tim kreatif gitu yang mikirin sosmednya mau diapain, mau bikin campaign apa, mau bikin video apa, kita launching new produk mau dibikinin grafisnya gimana atau ya kayak gitu-gitu, lebih ke konten ya jadinya. Lalu ada lagi sales team yang lebih langsung one on one sama klientel yang membutuhkan produknya. Nice. Sekarang sudah lengkap berarti ya Bu divisinya ya. Ada sales team, ada divisi untuk hampir finance, hampir. Oke. Apa nih Bu yang masih kurang Bu berarti Bu? Kalau ada hampir berarti ada yang kurang nih. Kita masih lagi ini sih working on our creative team sih gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang sedang kita ulik lah gitu. Tapi udah hampir lengkap. Ya. Siap. Bu Dewi, kalau misalnya di sini saya tanya terlalu mendalam, kalau merasa konfidensial nggak mau dijawab, nggak apa ya Bu? Kadang-kadang saya ini rada kepingin tanya gitu. Jadi takutnya pas terlalu dalam, Ibu boleh. Oke Pak, ini konfidensial gitu ya, juga boleh. Siap. Back tadi ya Bu ya, back tadi terkait dengan meng-hire PA sampai akhirnya bisa menjalankan bisnisnya seperti sekarang dengan 20 orang tim dan kawan-kawan. Selama menjalankan berarti kurang lebih hampir 5 tahun ya Bu Dewi ya, 5 tahun ini ya. Itu apa Bu kesulitan yang Ibu rasa terbesar Bu, dalam membuat bisnis? Wow, kesulitan terbesar ya? Kalau kesulitan sih banyak. Yang Ibu rasakan. Oke, ya banyak pasti saya yakin dan percaya banyak. Yang terbesar aja deh Bu, yang terbesar aja deh. Terbesar, oke. Terbesar, coba aku pikir dulu. I think kesulitan terbesar buat aku adalah karena begini loh, aku sudah menyadari, untungnya menyadari lebih cepat sih, agak cepat, bahwa kalau sampai bisnisnya nggak growing, itu artinya akunya pun tidak growing. Jadi biasanya kalau ada kesulitan yang besar, itu karena akunya yang harus berubah, atau mungkin mindsetnya harus dirubah, atau mungkin cara pikir atau cara kerja atau something in me yang aku harus rubah dulu, baru itu termanifestasi di bisnisnya gitu. Karena kalau enggak kan, kalau leadernya aja nggak bisa arahin, gimana yang lain yang ngikutin gitu kan. Jadi I think the biggest challenge adalah yaitu aku punya growth process itu tuh banyak banget. Dan juga ada yang disebut tuh namanya mungkin growing pain istilahnya ya gitu kan. Di saat kita growing itu kan kayak mungkin kalau anak kecil tiba-tiba gede, pas pagi mau tinggiinnya kan kadang badannya suka sakit-sakit, tulangnya sakit-sakit. Nah mungkin seperti itu gitu. Tapi ini dari segi mungkin psikologinya atau segi spiritual atau segi lebih ke arah sananya gitu. Jadi ada segi emosi juga gitu kan. Jadi ada banyak hal yang aku harus dibenahin, harus diperbaiki dalam diriku itu. Nah itu prosesnya itu yang paling susah biasanya gitu, karena banyak banget gitu. Kayak aku kasih contoh aja, kayak misalkan tadi aku cerita ya bahwa aku tuh kepingin membantu orang yang banyak, misalkan contoh misalkan let's say kita punya campaign namanya 1 Million Acne Freedom. Jadi itu kebetulan bukannya disengajain gitu, tapi memang dari awalnya itu di saat Skin Dewi dibentuk itu banyak orang yang jerawatan itu attracted ke Skin Dewi gitu ya. Padahal kita nggak yang awalnya kita jual produk jerawat gitu, enggak, sebenarnya sama sekali enggak juga, tapi yang datang kok orang jerawatan terus gitu kan. Lalu akhirnya iya aneh banget, jadi tanya udahlah, when life give you lemons ya you make lemonade gitu kan istilahnya. Iya. Tempo hari aku tuh lagi dengerin salah satu interviewnya Oprah, and it was so inspiring karena dia lagi ngomong tentang, I forgot judulnya apa, tapi dia lagi ngomong tentang gimana sih cara kita bisa give back, bagaimana sih caranya kita bisa intinya kayak give more value, apa sih yang kita bisa lakukan dengan baik yang mungkin orang lain butuhkan, kayak gitu-gitulah. Aku dipikir, apa ya, terus aku kayak pikir, oh iya ya, banyak orang yang ke kita itu mereka jerawatan, bahkan banyak yang udah jerawatan belasan tahun, puluhan tahun, akhirnya sembuh gitu. Jadi
Mungkin ini sesuatu yang bisa jadi istilahnya sesuatu yang aku give back lah gitu. Jadi bukan istilah jualan, tapi aku ada make an impact dalam kehidupan orang. Bisa membantu life kehidupannya orang, maksudnya lebih ya at least make some changes in their life gitu kan, maksudnya secara positif tentunya. Nah jadi dari sana akhirnya aku pikir oke, ya udah deh gitu, aku lebih fokus untuk memberi edukasi tentang acne ini. Karena acne ini jerawat, bukannya sekedar jerawatan dia udah pakai aja obat jerawat gitu. Kalau memang iya itu jawabannya, udah nggak ada orang di dunia ini yang jerawatan. Dan buktinya orang bisa jerawatan sampai tahunan, belasan tahun, kadang sampai puluhan tahun. Ada yang dari remaja jerawat udah umur 40 tahun aja masih jerawat. Bayangin tuh jerawatnya berapa puluh tahun gitu kan. I'm sure mereka bukannya malas cuci muka, bukannya mereka nggak urus, bukannya mereka nggak ke dokter. They did everything. Bahkan you name it, they done it gitu. Disuruh treatment, disuruh laser, disuruh ini, apa mereka udah melakukan semuanya. Tapi kenapa masih datang terus? Ya itu. Karena there is something more yang harus diketahui, yang harus mungkin mereka lebih aware, yaitu dari secara sistem badannya, secara holistiknya, tadi dari masalah pencernaan, dari hormon, dari ada banyak hal yang harus diketahui dulu baru bisa menyelesaikan masalah si jerawatnya. Nah itu menjadi aku punya campaign. Nah masalahnya adalah aku tuh dari kecil tuh pemalu. Oh iya Bu? Iya. Oh, iya. Oke. Ya, aku introvert dan aku pemalu. Jadi for me untuk reach out ke orang, ngomong ke orang, it's so not me gitu loh. Aku tuh tipe yang di belakang layar aja deh, atau ngumpet di mana aja deh gitu. Karena yang biasanya di keluarga tuh aku yang paling diem, yang paling pemalu. Jadi it's not easy ya kan untuk melewati ini, kayak aduh gue harus bikin video gitu kayak kayaknya painful banget gitu. Nah tapi it's not just that. Jadi ternyata setelah diulik lagi dan digali lagi gitu, ternyata itu ada hubungannya dengan trauma-trauma masa kecil, di mana yang aku diketawain misalkan, atau di mana yang banyaklah hal-hal yang akhirnya tuh Oke, gitu. Berarti aku harus healingin masa kecilku dulu ini nih, gitu. Baru aku bisa melakukan yang sekarang. Sedangkan kan udah ada puluhan tahun punya trauma dan sakit hati dan apa, masa kecil banyak lah gitu yang hidden inner child trauma apa segala macam, yang itu aku harus benahin. The moment I made the decision, oke, aku harus benerin ini supaya aku bisa reach out to more people. Ya udah, keluarlah semuanya yang tadinya mungkin udah kita pendem, nggak diobatin tapi dipendem, ya kan, dimasukin ke bawah karpet, nggak usah dipikirin, udahlah anggap aja nggak pernah kejadian. Nah itu kan semua muncul, ya kan, yang kita harus facing lagi semuanya, kita harus healingin satu persatu. And it's not easy, prosesnya itu tuh nggak gampang gitu. Pasti banyak lah luka-luka batin sama orang tua, sama keluarga, sama temen-temen, sama ya macam-macam gitu kan. Itu semua harus aku istilahnya harus aku let go lah ya, harus aku healing dan aku let go. Itu nggak mudah, itu prosesnya juga kan berbulan-bulan, banyak nangis-nangis. Aku dulu orangnya paling nggak pernah nangis gitu, tapi begitu mulai melakukan hal-hal seperti ini, jadi ternyata selama ini aku nggak nangis karena aku suppress my emotion gitu. Jadi nggak pernah nangis. Orang bingung, bingung kok cewek-cewek kok pada nangis, nonton film ini nangis, itu kenapa sih gitu, bingung, nggak ngerti gitu. Ya itu ternyata karena aku suppress, diumpetin istilahnya biar nggak dirasain gitu. Tapi ternyata it's not helping me, karena sekarang aku mau bantuin orang banyak, aku nggak bisa. Karena gimana kalau aku ngumpet di belakang tembok terus, gimana aku bisa reach out to more people? Ya tembok harus dipecahin istilahnya. Nah itulah proses itu is painful. Aku ngalamin ada kali mungkin tangisan yang udah disimpan dari sumber hidup kali ya. Itu keluar 6 bulan aku nangis. Oke. 6 bulan nangis itu maksudnya gimana, Bu? Nangis. Iya, sampai aduh gue udah gila atau apa ya gitu. It's a painful tiap process hari nangis. For me. Oke. Iya. Oke. Nice. Mungkin itu ikut apa, Bu? Maksudnya ikut apa, Bu? Maksudnya kok bisa sampai Ibu memulihkan itu? Banyak banget sih. Aku memang orangnya senang belajar gitu. Jadi senang ikut kursus, ikut seminar, ikut ini, dan segala macam gitu. Emang hobi juga kali ya. Ada banyak sih gitu. Jadi kayak contohnya mungkin yang berhubungan dengan ini, kelasnya si Marisa Peer di Mind Valley, ada satu RTT Abundance, judulnya RTT Abundance. Itu they look at 4 aspects. Jadi tentang kita punya mindset, tentang kita punya personal health,
wealth, about relationship gitu. Ada 4 ini yang diulik tentang abundance ini gitu. Jadi satu-satu ya dikorek istilahnya, apa sih yang blocking kita to have abundance in this 4 area. Satu-satu dibenahin gitu. Ya udah, ya which means ya semua yang di dalam ya harus dikeluarin, harus dimuntahin keluar dan dilepasin, di let go gitu kan. Banyak yang bilang, wih let go, let go. Apa sih lu let go? Apa sih? Gue emangnya gak let go? Ya ternyata enggak ya. Ya hal-hal seperti itu. Itu mulai dari sana. Terus aku juga banyak ikut seperti Tony Robbins gitu. Di tahun 2018 aku ikut UPW. Lalu itu lumayan sih, itu lumayan membantu banyak limiting beliefs kan, getting rid of limiting beliefs dan segala macam. Dari 2018 itu bisnis aku akhirnya naik double, dari semenjak get rid of limiting belief aja itu udah langsung loncat double gitu. Setelah itu aku ikut 2019 aku ikut Date with Destiny, nah again another double gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih. Jadi ada banyak kursus-kursus yang aku ikut yang untuk bantu part of the process. Oke, nice. Menarik. Jadi ini baru kali pertama sih Bu. Ini jujur nih, saya interview mungkin ada puluhan sampai ratusan orang ya dalam acara kita ini. Ya, ini baru kali pertama saya ketemu sama Ibu. Masalah yang terbesar adalah masalah diri sendiri gitu ya, yang harus di-solving gitu ya. Banyak yang ngomong kalau enggak tim, kalau enggak dana, yang banyak tim sih yang sering mereka ngomong soal tim gitu ya. Tapi ada juga dana, sales dan kawan-kawan. Coba diperhatikan lagi ke diri sendiri, pasti problemnya di diri kita gitu. What is it about us? Karena aku juga punya masalah tim pastinya gitu kan. Yes. Ternyata aku orangnya begini. Oh ternyata aku ada kekurangan di sini. Oh ternyata jadi lebih ngerti lagi. Oh jadi aku harus bagaimana gitu supaya bisa lebih better lagi gitu. Ujung-ujungnya itu sih, ujung-ujungnya how big or how good or how well the business run, ujung-ujungnya dari leadernya. Ya kan, kalau leadernya kita yang harus benahin diri kita, diri kita, bukan mereka gitu. Karena whatever kita benahin di kita, ya itu akan di-reflect dan secara without effort yang lainnya akan mengikuti sendiri gitu loh. Jadi seringkali orang itu mau fixing everything but themselves, dan ternyata it doesn't work. Ya, of course it doesn't work karena root cause-nya elunya belum diperbaiki. Ya gimana bisa beres gitu. It's easy to blame, it's easier to blame. Oh tim gue nggak bener, ya kan? Nanti timnya bilang, oh bos gue nggak bener gitu. Nggak ada yang bener semuanya. Nggak ada yang bener. bener. Ya itu yang aku pelajari sih gitu. Karena juga pastilah aku juga ngalamin problem tim. Aku juga ya whatever you name it lah, pasti yang namanya bisnis pasti punya masalah-masalah kan. Semua lah ya. Masalah dengan proses, masalah dengan supplier, masalah dengan tim, masalah dengan whatever lah, you name it, pasti ya semua orang punya masalah itu. Oke. Bu, penasaran nih. Maksudnya ketika Ibu habis ngerubah nih, misalnya Ibu kan ngomong masalah terbesar kan karena diri sendiri gitu ya. Akhirnya Ibu berusaha transform dari yang A to Z gitu ya. Ibu berubah menjadi lebih baik gitu ya. And then how impact gitu ya. How the impact about perubahannya Ibu ke bisnis itu gimana? Perubahannya seperti apa ketika Ibu berubah itu? Bisnisnya jadi seperti yang aku inginkan. Oke. Jadi maksudnya sure seperti semua apa? Orang, jadi misalkan semua orang yang punya bisnis pasti punya bayangan, ya kan? Aku punya bisnis seperti ini, timnya seperti ini, dijalani seperti ini, punya omset seperti ini, punya cuan profit seperti ini gitu, pasti ada di bayangan kita. Ya kan? Yes. Nah, tapi sedangkan kadang realita tidak seperti yang kita bayangkan gitu kan, karena gue maunya gini kok begini sih aslinya gitu. Nah, jadi di saat kita do the work and fix ourselves, apapun yang kita bayangkan itu terrealisasi. Kita maunya gimana itu terjadilah. Tapi first you have to fix yourself. Kalau seringkali orang tuh nggak mau do the work karena it's a lot of work. Painful banget gitu kan, it's a lot of work. Untuk merubah diri itu susah banget gitu. Merubah diri susah, makanya jangan ngubah orang ya kan, diri aja sendiri susah, nggak usah ngomongin orang gitu. Iya. Jadi tuh, but ya itu, jadi akhirnya orang seringkali menurunin standarnya. Udahlah terlalu susah, udahlah kita settle begini aja, emang udah dasarnya bersyukur begini aja gitu ya. Ya udahlah begini aja lah gitu. Kalau aku I don't settle. Apa yang aku mau pasti bisa dapet. Tinggal caranya gimana
gitu. What are you willing to do to get it gitu kan? Nah itu yang aku lakukan gitu. Whatever it takes jadinya. Gitu. Oke, nice. Jadi kita nggak boleh nurunin standar. Yes. Jadi daripada how, pertanyaannya daripada how gini, how gimana, diputar jadi what would it take for me to gitu. Oke, nice. Ini menarik nih Bu. Ini kayak saya ini lagi sekolah psikologi bisnis nih Bu namanya Bu. Psikologi bisnis. Dalam ini topiknya dalam nih Bu, swear. Oke. Ini pada beberapa pertanyaan juga ya Bu ya, sorry. Tapi oke, sebelum teman-teman tak tanyain ya, saya masih belum puas. Saya pengen tanya lagi satu nih. Mohon maaf ya Bu, kalau moderatornya saya soalnya kepo Bu. Kepo itu maksudnya pengen tahu gitu ya. Karena setiap orang sukses itu saya senang banget kalau dengar itu punya point of view-nya beda-beda. Dan ini amazing banget. Saya dengar point of view-nya Ibu dari pertama kali 15 menit pertama sudah beda tuh point of view-nya ya, sampai sekarang keren ya. Ini satu lagi Bu, sebelum saya nanyain yang teman-teman ya. Ibu sebagai wanita gitu ya, which is nggak gampang gitu. Menurut saya sebagai womanpreneur itu satu hal yang amazing menurut saya. Karena saya sebagai manpreneur itu ya Bu, itu aja sudah pusing gitu ya. Mirip Ibu yang ngomong tadi apa kayak gitu ya. Saya apa semua dipikirin semua itu juga pusing. Dan ya maksudnya kalau seandainya kita sebagai woman gitu kan, itu juga ada child. Maksudnya Ibu punya anak yang harus dididik juga. Itu gimana Bu? Ibu bagi waktunya antara bisnis and then your child, how do you manage your time? Kalau dulu I think ya problemnya perempuan itu apalagi mamipreneur gitu ya, istilahnya udah punya anak gitu ya. Problemnya itu adalah we feel guilty all the time, feeling guilty. Jadi di saat kerja, mungkin ini bukan cuma entrepreneur tapi mungkin wanita karir juga gitu yang punya anak, moms ya. Yes. Karena di saat kita kerja, we feel guilty. Aduh, harusnya gue di rumah nih temenin anak atau jagain anak atau urusin anak gitu. Ada feeling guilt yang mungkin laki-laki nggak merasakan itu karena mungkin women lebih nurturing kan, maksudnya anak-anak lebih kayak mami lebih ke arah sana gitu, apalagi masih kecil, mungkin kalau udah gedean udah beda. Tapi kan karena anakku juga masih kecil-kecil gitu kan, jadi masih yang butuh banget itu kan si ibunya ini gitu. Jadi awalnya itu ya aku melakukannya adalah aku work from home gitu, jadi bisnisnya itu di rumah, kantornya itu di rumah. Supaya aku nggak usah keluar, jadi kurang lebih ya Jakarta kan macet ya, kita udah menghemat waktu, nggak usah bermacet-macet ria gitu kan. Melek mata tinggal keluar kamar ya udah kantor istilah. Jadi aku pakai kamarku atau kamar mana yang living room. I think at one point tuh sampai semuanya sih basically kayak kitchen, meja makan, you name it, semuanya tuh udah jadi ruang bisnis. Sampai suamiku bercanda, ini udah harus sewa rental deh katanya. Sudah dokumen di mana-mana Bu ya. Iya, udah gak bisa dipakai kan, pakai buat kantor. Jadi I think it started with that. Apalagi untuk mami-mami yang punya anak masih kecil ya, susah untuk dilepaskannya kan gitu, maksudnya ya gitulah. And then the feeling of guilt gitu di saat kita kerja, anak gimana. Jadi at least being home ya, enaknya jadi planner itu kan kita bisa ngantor di mana aja, istilahnya kita mau bisnis di rumah juga bisa gitu kan. Ya itu, jadi I think that's one of the good thing. Jadi you are present juga, at least ada emergency kita ada di tempat juga. Ada di saat dimana yang misalkan lagi nggak ada suster atau apa, kita masih bisa urus sambil urus anak. Misalkan at one point aku nggak punya driver, jadi aku yang sambil jadi driver juga gitu kan. Ya itu sih. Nah, cara bagi waktunya gimana? Dulu aku struggling banget with this gitu, karena apalagi bisnis baru mulai, karyawan belum banyak, harus banyak yang kita lakukan sendiri gitu kan. Dan dulu tuh jadi I think ya problemnya tuh begini, because of the guilt, di saat kita kerja misalkan, feeling guilty-nya tuh kita kepikiran di rumah, aduh harusnya gue nggak boleh lagi gini nih, aduh udah malam nih, harusnya gue udah pulang nih, aduh harusnya gue udah ngurusin anak nih, guilty. Nah itu malah jadi nggak efektif gitu, karena waktunya kita tuh jadi habis untuk feeling guilty, akhirnya kita nggak efisien untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. At the same time, misalkan kita pulang ke rumah,
feeling guilty juga gitu, karena aduh gue masih banyak kerjaan, aduh gue masih ngutang si klien A ini, aduh gue harus kerjain si B ini, gue harus kayak, dan feeling guilty, aduh kok gue malah main ya, misalkan teman enak main, kok gue malah main ya, harusnya gue lagi kerja nih, aduh banyak kerjaan yang tadinya udah janji deadline, ini kayaknya telat nih deadline-nya, ini kayak jadi feeling guilty lagi. Jadi all this guilt is not helping, karena ke kiri guilty, ke kanan guilty, akhirnya nggak ada yang tuntas, nggak ada yang beres semuanya. Jadi akhirnya yang aku sadari, everything is not about quantity, tapi it's about quality. Itu yang aku pelajarin. Jadi dulu, karena aku udah saking kecapeannya, giliran nemenin anak pun juga karena udah kesel dan capek dan males, jadi kayak akhirnya nemeninnya juga setengah hati. Misalkan mami temenin tidur, aduh gila temenin tidur gitu kan, udah tidurnya lama lagi gitu, bercanda-bercanda dulu gitu misalkan. Iya. Capek gitu, maunya udah istirahat terbahan, ini harus ngurusin ngelanin anak lagi gitu. Terus I feel guilty, kok lu mikirnya gitu sih, you're supposed to be a mom, you're such a bad man, masa mikirnya gitu. Dan I feel guilty lagi, kayak serba salah gitu. And then I realize it's not about quantity, it's about quality. Jadi it's okay to say no. Misalkan aku udah kecapean banget, it's okay gitu to say no. It doesn't make you a bad mom. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah, oke, kita istirahat. Di saat kita butuh istirahat, kita istirahat. Di saat aku udah cas, baterai udah full, aku main. Fokus 100% main. Nggak main sambil mikirin kerjaan. Nggak main sambil main HP. Bukan main HP sih, misalnya kerja di HP. Itu setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah anaknya nggak fulfilled, anaknya pasti kayak, mami kayak minta perhatian, mami kayak gitu, apa sih gitu kan, kesel banget gitu. So, jangan setengah-setengah. Waktunya main, dedikasikanlah main. Waktunya temenin, dedikasikan waktunya temenin. Waktunya kerja, dedikasikan kerja. Jadi udah nggak usah dipikirin. Dan ternyata ini it works. Karena kalau anak temenin main, anak tuh bosanannya tuh cepat banget. Dia ngajakin main. Paling kalau emang bener kita full main ya, berapa lama sih? 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam lah mentok. Misalkan masih bayi atau umur balita 2 tahun, 3 tahun, mereka juga nggak nyampe 1 jam juga udah bosen gitu. Udah, istilahnya mereka haus, udah diisiin air, udah penuh, udah gitu. Mereka udah, oke, gue udah diisi, udah di-recharge, udah cukup, udah penuh baterainya. Nah, di saat mereka udah penuh, kita pun juga udah tenang, karena kita mau rong-rongin terus juga anaknya juga udah gak minat, mungkin dia udah ngantuk, dia mau tidur atau apa, ya dia mau ngapain kayak gitu misalkan. Jadi we can use the other time untuk fokus ke kerjaan gitu loh. Jadi nggak setengah-setengah, dan aku berasa ternyata ini it works gitu. Itu sih, jadi quality over quantity. Kalau dulu kan pikirannya kan harus dibagi atau gimana. It doesn't work gitu loh. Karena percuma aku belain 3 jam, 5 jam main sama anak, tapi kalau kitanya nggak fokus dan kitanya sambil kerja, sambil main HP, sambil jawabin ini, sambil percuma. Mau 10 jam juga percuma gitu. Anaknya pasti masih ngerong-ngerong terus. Kayak akhirnya kita kesel sendiri. Gila, lu maunya apa sih, udah gue temenin dari tadi gitu. Kita jadi kesel sendiri. Yes, I'm not talking about you. Ada yang dengar. Oke, Bu Dewi. Nice. Ini satu hal yang menarik ya buat teman-teman juga yang mungkin jadi mompreneur ya. Mungkin juga salah satu ide dari Bu Dewi ini bisa dijalankan, guys. I think it's a good insight ya buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke question ya teman-teman ya. Saya nggak mau habisin waktunya Bu Dewi terlalu banyak, jadi kalau bisa kita 1 jam kita akhirin ya. Jadi teman-teman boleh tanya, saya batasin hanya mungkin 2-3 pertanyaan. Ini dari pertanyaan pertama dulu dari MTN Tiana ya. Ini pertanyaan gini Bu Dewi. Ci Dewi, apakah ada mimpi-mimpi di Skin Dewi yang belum terwujud? Dan apakah sudah puas dengan pencapaian Skin Dewi sampai saat ini? Oke. Impian yang berwujud banyak dong. Wah, mantap nih. Apa nih, Ci? Ayo, apa nih Bu Dewi? Silakan. Kalau boleh share ya, Masih banyak lah. Jadi aku tuh salah satu goal mungkin yang belum tercapai adalah jadi gini. Pernah satu titik itu aku lagi, nggak inget ya traveling kemana ya, I forgot, somewhere lah, pokoknya lagi traveling somewhere, and then lagi transit, lagi nunggu, biasa transit kan nunggu, bosen jalan-jalan, liatin duty free gitu kan, temporary atau di negara mana. Terus gitu aku pikir, one day nih ya, Skin Dewi ini ada nih di seluruh dunia, mau ke dunia kemanapun juga kita traveling,
ada di berbagai macam dunia global istilahnya, ada di duty free, ada di mana-mana gitu ya. Itu masih belum tercapai. Itu tadi 1 million active freedom itu juga salah satu juga goal yang masih dalam proses gitu ya, karena I'm sure it's not an overnight goal juga gitu. Ya sih, jadi mungkin kata-katanya belum tercapai tapi mungkin masih dalam proses. Nice. Jadi teman-teman nanti kalau hari ini Bu Dewi nyampein ya di tanggal berapa nih? Ini tanggal lupa tanggal 18 Oktober nih. 18 Oktober nih ya. Kalau teman-teman nanti setelah nonton video ini nanti kapan-kapan niatin skin Dewi ada di bandara-bandara di mana, itu jangan kaget ya guys, karena ini sudah diucapkan gitu ya. Gitu ya Bu Dewi ya. Sudah diucapkan biasanya kan jadi kenyataan. Apalagi ini live gitu ya. Apalagi ini live nih, pasti jadi kenyataan nih Bu Dewi. Banyak soalnya. Tapi menarik sih, karena Dewi barusan sampaikan ya, nggak menurunin ekspektasi, tapi gimana sih gitu ya, dengan kita sendiri berubah dan pasti kecapai. Talk chair. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Kalau ada yang mau tanya ini ada 2 kok satunya yang hilang ya. Apa saya kehapus dia? Saya enggak deh. Oke. Kalau ada yang mau tanya silakan ya teman-teman ya. Oke, sambil ini Cidewi mungkin ini sudah hampir 1 jam. Saya enggak enak kalau kita mengulik lebih lanjut lagi, karena saya ini biasanya kalau ngulik-ngulik lama sih. Takutnya Dewi ada kegiatan juga dengan anak, dengan keluarga ya di Bali. Mungkin ini aja pesan-pesan gitu sih untuk mungkin teman-teman gitu ya, terutama teman-teman sekarang kan ada sebagian gitu ya yang juga kalau tadi kita lihat di kondisi corona ini kan mereka juga mungkin juga mengalami suffer gitu ya. Mungkin omsetnya turun gitu ya, atau mungkin bahkan sebagian juga ada yang sampai kolaps gitu ya. Kemarin saya ada kebetulan ada satu YouTube sendiri gitu ya, ada satu YouTube sendiri gitu ya yang membahas, tapi bukan di consulting ya, di Siddhartha untuk YouTube saya sendiri itu kita bahas soal bisnis dan perpajakan. Dan ada juga yang beberapa yang ngomong gini, kok gimana nih kok kalau bisnis sudah tutup bangkrut terus diapain gitu ya, karena di YouTube saya sekilas aja gitu ya. Dan I think kondisi seperti ini pasti juga banyak teman-teman kita yang mengalami hal seperti itu. Nah, mungkin apa nih sih kalau dari Ci Dewi semangat yang pengen ditularkan sama teman-teman Ci Dewi, silakan. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang gitu, makanya jangan berpaku sama end goal kayak punya satu produk atau punya satu bisnis gitu, karena it's not about that. Bisnis bisa naik bisa turun, tetapi semua wisdom yang udah kita pelajari, semua pengalamannya, itu semua tuh sudah kita dapat, itu tuh nggak bisa hilang gitu. Mau bisnisnya sekarang nggak ada karena pandemi atau karena ya mungkin karena kadang maybe bencana alam, can be anything gitu kan. Tapi nobody can take your experience, nobody can take away kalian punya wisdom, kalian punya itu semua tuh itu di kita. Jadi makanya jangan stuck on the business atau jangan stuck on the itu mencapai sekian, itu jangan itu, tapi prosesnya itu loh gitu. Aku mau quote satu orang ini yang she said something yang menurut aku kayak wow banget. Tempori lupa lagi bahas soal apa. Dia bilang gini, jadi dia itu dia dalam VC ya, jadi dia banyak invest di bisnis gitu kan. Jadi dia bilang gini, salah satu faktor dia menginvestasi di bisnis adalah dia melihat foundernya. Yang dia lihat adalah dia bilang gini, bisnis ya karena pandemi atau apa bisa hidup bisa mati, it's true. Tapi a winner will always win. Itu kata-katanya bagus banget. A winner will always win. Terus aku pikir, wow, iya ya. Jadi misalkan contoh gitu ya, let's say karena pandemi bisnisnya terganggu karena nggak bisa operasional, harus tutup dan bla 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 gitu karena regulasi dan segala macam gitu. But you as the owner, as the founder, if you are a winner, and I'm sure everybody is a winner, cuman kita kadang harus gali lebih dalam lagi aja, yes, agree. temuin winning spiritnya itu, ya kan?
Jangan menaruh identitas kita dengan kesuksesan bisnisnya kita, ya kan, itu semua harus dibuang dulu. Look within yourself, carilah winnernya itu, pasti ketemu ide-ide lain untuk pivot, untuk banting setir, or even ganti bisnis, or whatever you need to do gitu, untuk survive. Because a winner will always win. Jadi aku ada satu example, tapi mungkin aku takut nggak enak karena ini ngomongin bisnis orang lain, tapi it's a good example, tapi mendingan jangan deh. Ntar nggak enak. Kasih XX aja, Ci, kalau boleh, Ci, kasih XX, Ci. Oke. Jadi ada satu bisnis, tapi kalau aku ngomong soalnya orang tahu kayaknya. Gitu ya. Oke, misalkan contoh deh ya, contoh gitu, ada satu bisnis ini yang aku wow banget gitu, dia in the restaurant business, ya kan, namanya pandemi, semua orang restoran banyak lah yang terganggu gitu lah. Yes. Tapi ya itu, because a winner always win, langsung banting setir. Apa yang bisa kita lakukan sih selama pandemi ini? Ya udah, bikin produk baru, bikin produk yang frozen food yang bisa dijual gitu kan, yang orang bisa makan di rumah seperti itu. Jadi dia bikin brand baru, dia bikin makanan baru. Lalu not just that, dia akhirnya mikirin gimana kita bisa menggunakan frozen food ini lalu kita gedein. Jadi bisnis yang lama itu B2C. Karena kan ya restoran, retail gitu kan. Yes. Jadi dengan yang frozen food ini, dia bisa bikin B2B. Akhirnya dia develop lah produk yang dia bisa masukin ke B2B. Akhirnya dalam masa pandemi, di mana yang satu mungkin bisnis yang agak ada penurunan, bisnis barunya ini ada kenaikan. Karena dia bisa supply hal-hal atau dia bisa masuk ke bagian yang berbeda. Which I think is itu amazing banget gitu. Karena dari sana begitu ada mulai mulih lagi gitu kan, maksudnya bisnis PSBB-nya udah mulai mereda dan segala macam kan, restoran mulai jalan lagi. Sekarang dua-duanya jalan bisnisnya. Itu luar biasa. Nice. Itu luar biasa banget gitu. Dan mereka ya akhirnya growing-nya tetap terus gitu. Itu luar biasa. Ini baru satu contoh aja, tapi ada banyak kok contoh-contoh lain, kayak contohnya di luar negeri deh ya, ini aku kasih contoh. Di satu panjang jalan ini agak aku ngomongin restoran lagi, bisnis, contohnya bisnis restoran. Di satu sepanjang jalan ini ada 2 restoran, let's say restoran Itali deh, restoran Itali. Begitu pandemi kan dibilang sama government gak boleh orang makan masuk bla bla bla, jadi kan yang ya tutup gitu. Nah yang satu mengeluh gitu, gimana nih kita tutup, gimana nih kita jualan, gimana nih bla 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 bla, dari ngeluh. Nah yang satu lagi langsung puter otak, pakai kreativitas. Oke, kita nggak kasih orang masuk makan, berarti di luar boleh dong, ya kan? Jadi dia renovasi sedikit, dia pergi beli sedikit reno lah ya gitu. Lalu dia bikin jadi kayak sistem drive-thru jadinya. Jadi ada satu jendela yang dia reno kecil, makan mungkin ada keluarin modal sedikit gitu, nggak seberapa, dikasihin ada tempat tutup, pokoknya ada orang bisa drive-thru dari window-nya ini. Dan akhirnya yang satu bisnis itu tutup, dia drive-thru-nya jalan. Akhirnya masa pandemi, yang satunya bangkrut, dia malah naik. Lebih rame lagi daripada sebelum pandemi. Nah itu, jadi a winner always win gitu loh. Banyak kok cara untuk kita banting setir, untuk apa gitu. Tapi balik lagi, mungkin yang pesan terakhir yang aku mau sampaikan adalah, di saat kamu stuck gitu, di saat teman-teman stuck, always ask yourself, kenapa sih gitu, kamu mulai bisnis itu untuk apa? Karena sometimes it doesn't matter gimana itu terwujudnya. Jadi nggak harus dalam bentuk yang kamu bilang, harus dalam bentuk A. It doesn't have to, asalkan purpose-nya terfulfill, tapi dalam bentuk B, go for it gitu loh, banting setir, jalanin B. Jadi nggak usah kekeh kalau A udah nggak jalan, paksain di A gitu. Ya karena kan kadang kepentok dengan ya itu tadi ya, misalkan ya hal-hal yang beyond our control lah, seperti itulah. Itu sih. Jadi itu yang aku ngelihat dan aku pelajari juga, yaitu balik lagi dari diri sendirinya lagi gitu. Apakah ada psikologi kita yang harus kita rubah? Apakah ada mindset kita yang harus kita rubah? Banyak lah gitu, yang itu sih yang I think yang harus menjadi semangat gitu. Tapi first, before you get there, keluarin dulu identity kamu dari your business, keluarin dulu your identity dari yourself, net worth, punya uang seberapa atau apa. Karena kalau masih di sana begitu itu drop, kitanya ikut drop kan, self esteem ikut drop. Kayak karena kita udah menjadi the car that we drive, atau the house that we have, atau cewek-cewek mungkin tas yang kita bawa gitu. You're more than that, you're much more than that.
Jadi itu dulu sih, di detach dulu dari itu, and look within yourself, jawabannya pasti ada kok. Dan biasanya kalau itu udah bangkitnya lebih gila lagi daripada sebelumnya. Nice. Closing statement dari Bu Dewi menarik ya. Satu kata, winner is pasti menang gitu ya. Pemenang pasti pemenang gitu ya. Di pemenang pasti pemenang. Di teman-teman yang mungkin ngalamin hal apapun sekarang gitu ya, winner is always win. Jadi teman-teman nggak usah pusing, yang penting harus kreativitasnya dipakai gitu ya. Nggak boleh menyerah ya, karena kalau teman-teman setiap kita pasti punya masalah gitu ya. Setiap pebisnis pasti punya masalah, apapun itu, bisnis besar kecil super besar gitu ya. Kalau kemarin juga ketemu macam-macam orang, itu pasti teman-teman juga akan tahu bahwa setiap bisnis pasti punya masalah, ya, termasuk Anda, termasuk Bu Dewi juga hari ini yang sharing luar biasa guys ya, mulai dari awal ya sampai akhir mau closing aja statementnya keren-keren banget, dan kita belajar bukan cara tekniknya guys ya, karena bisnis kalau kalian belajar teknik itu ya sama aja lah gitu ya, mau cari rekrutmen ya caranya gitu-gitu aja gitu, cara selling ya gitu-gitu aja, cara finance ya gitu-gitu aja gitu, tapi yang kita harus beresin ini guys ya. Dan hari ini teman-teman beruntung guys, ini saya tidak duga, kita hari ini nggak bahas soal skin Dewi apapun, tak rasa ya, nggak banyak tekniknya skin Dewi yang kita ulik, tapi hari ini kita belajar luar biasa dari owner skin Dewi, dan true ya, bisnis itu dilihat dari karakter ownernya, dan saya percaya Bu Dewi dan skin Dewi gitu ya, pasti bisa terwujud nih mimpinya ya, karena ownernya top-tier. Ownernya top-tier ya teman-teman. Ya kita harus belajar ya guys, winner is always win ya. Oke, thank you so much Dewi buat sharingnya malam ini, 1 jam yang luar biasa. Saya selalu senang, dan hari ini saya senang banget ya, karena hari ini saya pun banyak belajar dari Dewi, luar biasa ya. Dan thank you buat waktunya, cempatin buat kita di tengah kesibukannya sama teman-teman ya. Teman-teman yang happy kasih jempol, yuk mana jempolnya ya, yang merasa diberkatin, yang merasa dapat insight kasih jempol guys ya. Kita hargain hari ini 1 jam ini ilmu yang sorry ya guys, nggak bisa kita bayar lah ya, kita nggak maksudnya bukan bisa kita bayar, ini nggak ternilai gitu ya, karena kalau teman-teman mungkin ketemu sama Ci Dewinya sendiri, mungkin belum tentu Ci Dewinya punya waktu gitu ya. Dan hari ini kita di live ya, very happy hari ini have ini ya Ci Dewi, dan hari ini acaranya kita akan simpan di IG live kita, dan juga akan kita publish di YouTube ya teman-teman. Kalau misalnya mau lihat lagi silakan, mau di-share juga buat teman-temannya yang lain juga silakan. Thank you Ci Dewi sekali lagi. Thank you selalu so diberkati Ci Dewi, selalu sukses dan selalu sukses happy, selalu ya. juga di consulting. Thank you Ci, thank you, bye bye. Good night.